yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang saya hormati segenap pimpinan DSN MUI, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah. Yang saya hormati hadirin sekalian, dan tentu saja tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada moderator kita, Mas Rofiqul Umam, yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan fatwa DSN terkait uang elektronik, yaitu fatwa nomor 116 tahun 2017. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita sudah mendapatkan pencerahan terkait terkait fintech yang disampaikan oleh Mas Ronald Yusuf Wijaya dari AFSI. Nah, beliau menyampaikan bahwa saat ini fintech secara umum dibagi menjadi 4 kategori. Ada payment, clearing and settlement, deposit, lending, dan capital raising, kemudian market support, investment, and risk management. Nah, dari macam-macam yang ada ini, yang saat ini DSN MUI telah memiliki fatwanya adalah yang pertama tentang e-wallet dan e-money. Jadi e-wallet dan e-money ini kalau terjemahan bahasa Indonesianya sama-sama uang elektronik. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih detailnya. Nah, ini sudah ada fatwanya, fatwa 116 yang akan saya bahas. Nah, sementara yang deposit, lending, dan capital raising tadi sudah disampaikan, yang P2P lendingnya ya oleh Pak Zainal tadi. Nah, kemudian yang equity crowdfunding atau security crowdfunding, nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait uang elektronik ini insya Allah sudah familiar kita menggunakan saat ini ya. Nah, ada 2 jenis uang elektronik ini, ada yang chip based, jadi uang elektronik yang disimpan di chip kartu. Nah, ini biasanya untuk pembayaran tol, pembayaran parkir ya. Banyak ragamnya, ada e-tol, e-money, Brizi, Tapcash, kemudian yang BCA, Link, dan lain-lain. Banyak sekali macamnya. Nah, ini model yang pakai chip. Nah, yang kedua, uang elektronik yang langsung ditanam di HP kita biasanya, yang server base. Nah, server base ini banyak juga macamnya, ada Autocash, Saku, OVO, GoPay, Dana, dan saya yakin di HP bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya udah punya nih beberapa platform yang menyediakan uang elektronik. Nah, termasuk yang syariah, saat ini sudah ada 2 ya, ada PayTrend dan juga ada layanan syariah Link Aja. Kalau PayTrend ini fully syariah, sementara kalau Link Aja unit syariah. Jadi ada Link Aja yang warna merah, itu yang konvensional. Nah, ketika kita sudah setting syariahnya, nanti layarnya berubah menjadi hijau, pertanda ahli surga. Nah, jadi uang elektronik insya Allah sudah familiar bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita perlu memahami apa sih yang dimaksud uang elektronik ini. Nah, uang elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kebetulan sejak tahun 2015 DSN MUI telah melakukan kajian dengan Bank Indonesia tentang aspek syariah uang elektronik. Nah, ditegaskan bahwa uang elektronik meskipun namanya uang, ini sebenarnya bukan uang. Dia bukan uang yang sesungguhnya yang diakui di NKRI ini. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 2, bahwa uang yang di Indonesia adalah uang rupiah. Nah, macam rupiah itu ada 2, ada rupiah kertas dan rupiah logam. Nah, sementara rupiah elektronik belum ada, dan saat ini disiapkan nanti uang digital yang memang uang ya. Nah, tentu saja harus merubah peraturan perundang-undangan ini. Nah, oleh karena itu ketika kita memahami uang elektronik, ini sebenarnya adalah representasi dari uang kita nanti yang kita simpan di penerbit. Nah, fungsi utama sebagai alat pembayaran. Jadi ini sebagai alat
pembayaran. Nah, kemudian disetor di awal ketika kita top up uang elektronik kita, baik yang berbentuk chip maupun server, kita di awal top up dulu. Nanti baru kita gunakan untuk belanja, ya, transaksi jasa dan lain-lain. Kemudian disimpan dalam media tertentu. Tadi medianya ada dua, ada chip atau server. Kalau yang kartu chip, yang server biasanya yang kita tanam di HP kita. Nah, kemudian berikutnya adalah bukan simpanan. Nah, ini perlu dipertegas. Jadi meskipun misalnya kita menerbitkan uang elektronik itu dari penerbit perbankan, maka uang kita yang kita top up, yang tersimpan di bank penerbit itu tidak dijamin oleh LPS. Jadi berbeda dengan uang yang kita tabung, depositokan, atau kita simpan dengan giro. Nah, itu berbeda. Dan juga tidak memperoleh bunga. Jadi kalau di konvensional tidak menerima bunga, nah kalau di syariah tidak menerima bagi hasil, atau kalau akadnya wadiah tidak menerima bonus. Jadi ini yang utama yang harus kita pahami. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti kalau ingin mendalami lebih jauh tentang uang elektronik ini dapat merujuk kepada peraturan Bank nomor 20 tahun 2018 dari PBI sebelumnya. Seingat saya ada 2009, kemudian 2014, kemudian 2018, dan kebetulan PBI yang 2018 ini sudah mengakomodir jenis uang elektronik syariah. Nah, jadi nanti ada satu karakteristik uang elektronik syariah di mana floating fund, uang yang tersimpan yang belum kita pakai, yang masih ada di penerbit, kalau syariah maka disimpannya harus di bank syariah atau unit usaha syariah bank syariah. Nah, ini PBI ini sudah mengakomodir fatwa DSN nomor 116 tadi. Nah, keunggulan uang elektronik saya kira kita sudah merasakan ya, bahwa uang elektronik ini transaksi harus tanpa harus membawa uang fisik. Jadi insya Allah kita nggak kelihatan bawa duit banyak gitu ya. Nah, kartu banyak belum tentu duitnya banyak, kartu sedikit belum tentu nggak ada duit gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Efisien. Nah, tentu saja sangat efisien karena kita nggak perlu gotong-gotong uang kita ke sana kemari, cukup kartu. Uang elektronik mencatat semua transaksi. Jadi ketika kita melakukan transaksi, semuanya tercatat. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika transaksi pakai link aja, OVO atau GoPay, itu kita bisa tracer. Kita bulan ini itu transaksi apa aja. Itu kelihatan semuanya. Nah, demikian juga ketika kita menggunakan kartu, berapa kali transaksi tol misalnya, berapa kali transaksi untuk parkir, nanti semuanya tercatat semuanya. Nah, kemudian penghematan biaya pencetakan uang fisik. Nah, tentu saja ini arah ya pengembangan ke depan, memang uang fisik akan dikurangi. Jadi akan dikembangkan seperti yang kemarin disampaikan oleh Gubernur BI, ke depannya yang dikembangkan ya uang elektronik. Bahkan uang elektronik yang betul-betul uang ya. Nggak tahu apa modelnya nanti cryptocurrency atau apa ke depannya di Indonesia, kita tunggu dari Bank Indonesia. Kemudian mengurangi salah hitung. Nah, ini tentu tingkat kecermatannya lebih ya dibandingkan orang menghitung uang. Kemudian kelemahannya apa? Belum dapat digunakan untuk semua transaksi. Jadi misalnya ketika kita punya kartu uang elektronik yang chip itu nggak bisa untuk semua transaksi, hanya transaksi tertentu. Yang server juga sama. Saat ini belum bisa digunakan untuk tol, walaupun sekarang sudah dikembangkan ya teknologinya. Mudah-mudahan nanti nggak perlu kartu lagi. Nah, kemudian uang elektronik beresiko hilang seluruhnya. Jadi kalau kita punya uang elektronik dalam bentuk kartu, bisa jadi jatuh, habis kita top up 1 juta, jatuh ke sungai, berarti hilang. Begitu. Nah, ini nanti yang menjadi isu sensitif juga dalam fatwa. Nah, apakah nanti kalau hilang ini hilang begitu saja, atau kita bisa misalnya minta agar uang elektronik, uang kita yang di kartu tadi bisa di freeze, sehingga tidak, kalau ada orang yang menemukan tidak bisa melakukan transaksi, seperti ketika kita punya kartu debit ya, hilang gitu, nah kita bisa nelpon. Nah, ini yang diantaranya nanti yang menjadi isu. Nah, kemudian jenis kartu tadi sudah saya jelaskan, ada yang sifatnya server. Nah, server itu online, transaksinya transaksi online, sementara kalau chip yang kartu itu offline.
Nah, kemudian ada juga jenis kartu ini yang registered, ada yang unregistered. Jadi uang elektronik yang registered itu umumnya yang server base itu yang registered. Sementara yang kartu itu unregistered. Jadi nama kita tidak tercantum. Nah, oleh karena itu ketika hilang kita komplain agak susah karena yang ada adalah serial number kartu saja. Sementara nama kita tidak ada. Nah, ini sekedar pengetahuan dasar tentang uang elektronik. Nah, kemudian siapa saja para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik? Nah, yang pertama tentu saja penerbit uang elektronik. Nah, penerbit uang elektronik ini bisa bank, bisa lembaga selain bank. Misalnya kalau yang syariah ya ada PayTrend, tadi ada Link Aja, itu kan lembaga selain bank. Tapi ketika penerbitnya adalah bank-bank BUMN ya, tadi ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BN, nah itu bank. Nah, kemudian penerbit bank maupun non bank uangnya disimpan di bank. Nah, uang yang tersimpan di bank yang belum dipakai nanti oleh pemilik kartu itulah dinamakan floating fund ya, floating fund. Nah, jadi uang yang belum terpakai ditaruh di bank. Nah, ini nanti isunya adalah boleh nggak bank konvensional? Oke. Berikutnya adalah ada namanya pemilik kartu. Nah, inilah kita ketika kita menerbitkan kartu, kita diberi kartunya, berarti kita lah pemilik kartu. Kalau bentuknya server, kita install ya, biasanya menginstal di app kita, app kita di HP kita. Nah, kemudian kita daftar, maka otomatis kita adalah pemilik uang elektronik yang sudah terdaftar itu. Nah, kemudian ada agen, beberapa penerbit uang elektronik itu untuk menjangkau layanannya dia bekerjasama dengan agen, bisa untuk registrasi, store tunai, tarik tunai. Nah, ini khususnya yang sifatnya server banyak bekerjasama ya, bisa jadi dengan koperasi, dengan pesantren, dengan lembaga-lembaga keuangan. Nah, kemudian ada merchant. Nah, merchant inilah tempat kita transaksi. Nah, yang kemudian kita gunakan uang elektronik ya, merchant. Ya, kemudian merchant ini diantaranya bisa yang tadi Prof. Jai banyak jelaskan ya, yang tentang e-commerce. Nah, ketika kita belanja secara e-commerce, kita menggunakan uang elektronik. Kemudian ada bank co-branding. Nah, bank co-branding ini juga perlu nanti kita diskusikan ya. Nah, bank co-branding ini misalnya saat ini bank-bank syariah itu belum ada yang memiliki uang elektronik yang bentuknya chip. Dan kartu tadi belum ada satupun. Nah, sementara beberapa perbankan syariah, nah waktu itu ada BSM ya, sebelum merger ada BNI Syariah, kemudian BRI Syariah, itu memiliki uang elektronik. Nah, ternyata uang elektroniknya itu bukan milik sendiri bank syariah, tapi co-branding dengan konvensional. Misalnya BSM waktu itu dengan e-money Mandiri ya, kemudian BNI dengan tabcashnya BNI Syariah dengan tabcashnya BNI, kemudian BRI Syariah dengan Brizi-nya BNI, BRI. Nah, itu semuanya namanya co-branding. Nah, co-branding ini juga nanti ada isu syariah. Gimana bank syariah menawarkan kartu yang masih konvensional, yang transaksinya juga belum berdasarkan prinsip syariah, termasuk penyimpanan dananya. Nah, ini Bapak Ibu para pihaknya. Dan juga nanti ada beberapa persoalan insya Allah nanti di bawah akan dijelaskan, terutama yang terkait aspek syariah tentu saja yang akan kita bahas. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kartu uang elektronik ini tentu saja kita dikenakan biaya ya. Ada biaya-biaya yang biasanya kita dicas ketika menerbitkan ya, terutama pertama ketika kita pertama kali menerbitkan kartu misalnya. Nah, itu ada biaya pembelian kartu. Kalau kartunya hilang nanti penggantian kartu gitu. Nah, kemudian juga biaya top up, terutama misalnya kalau kita punya Bank Mandiri misalnya, ternyata top up-nya kita di Bank BCA. Nah, tentu saja akan dikenakan biaya. Kemudian ketika kita melakukan tarik tunai juga, nah sementara tarik tunainya bukan di penerbit, bank penerbit, biasanya juga dikenakan biaya. Nah, termasuk juga biaya administrasi untuk uang yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya uang elektronik kita diamkan atau terlupakan ya, kita taruh di mana lupa. Nah, karena lama itu ada biaya pemeliharaan uang elektronik. Nah, itu juga dimungkinkan kita akan kena biaya-biaya itu.
Nah, persoalannya boleh nggak biaya-biaya tersebut? Nah, nanti insya Allah di norma fatwa juga akan dijelaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari paparan tentang uang elektronik tadi, dan kita kaitkan dengan fatwa nomor 116 tentang uang elektronik, ada beberapa hal penting yang diatur ya terkait uang elektronik ini dari sisi syariah. Yang pertama adalah akad antara penerbit dan pemegang kartu elektronik. Bapak Ibu yang saya hormati, DSN MUI memberikan dua alternatif akad, yaitu akad wadiah atau akad qard. Jadi kalau wadiah, begitu kita top up, kita menitipkan uang kita ke penerbit. Kalau akad qard berarti kita memberikan utang ke penerbit dan penerbit boleh memakai. Nah, tentu saja kalau dilihat dari karakteristik pengelolaan uang elektronik sekarang, di mana dana top up kita yang belum kita pakai itu disimpan di rekening giro penerbit yang ada di bank. Nah, tentu saja di situ berpeluang menghasilkan imbal hasil giro. Nah, bisa bagi hasil atau bisa juga bonus gitu kalau menggunakan akad wadiah yang dimakna qard. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini yang paling pas di antara dua ini dilihat dari karakteristik pengelolaannya, maka akad qard yang tepat atau akad wadiah tapi dimakna qard. Nah, nanti di fatwa akan dijelaskan itu. Jadi akad qard yang paling tepat. Mengapa? Karena ada imbal hasil giro dana floating peserta yang tersimpan di bank yang memungkinkan ada imbal hasilnya. Nah, selama ini imbal hasil itu yang memiliki adalah penerbit. Nah, kalau akadnya wadiah murni, wadiah bukan wadiah di mana qard, maka tentu saja karena itu dana peserta atau dana pemegang kartu uang elektronik atau maka itu menjadi dana peserta. Jadi sangat penting pilihan akad ini. Nah, tentu saja ada pertanyaan ketika fatwa ini diimplementasikan ya, waktu itu di salah satu bank syariah mau mengimplementasikan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Pak ini menggunakan akad sorof seperti uang biasa? Nah, kemudian setelah ada pertanyaan seperti itu, ada diskusi juga di BI. Nah, BI menegaskan bahwa akad sorof itu kalau statusnya sebagai uang, sementara uang elektronik di Indonesia ini bukan sebagai uang, tapi representasi dari uang. Nah, sehingga usulan tentang kemungkinan menggunakan akad sorof, nah waktu itu belum dimasukkan di fatwa ini. Nah, suatu saat sangat mungkin kan ketika uang elektronik adalah uang, nah sangat mungkin nantinya menggunakan akad-akad yang lain. Nah, kemudian yang kedua, karena mengendap floating fund di penerbit harus disimpan di bank syariah. Tadi yang saya sampaikan, ketika kita top up uang elektronik, uang belum kita pakai, dan penerbitnya ada uang elektronik syariah, maka harus disimpan di bank syariah. Sementara saat ini yang co-branding ya, bank-bank syariah yang menerbitkan uang elektronik yang berupa chip ya, kartu, kerjasama dengan bank konvensional, floating fund-nya ini masih di bank konvensionalnya. Nah, kemudian uang elektronik hanya boleh digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Ini hampir sama dengan aturan tentang kartu pembiayaan syariah ya, atau kartu kredit syariah. Jadi nggak boleh digunakan untuk transaksi yang bertangan syariah. Tentu saat ini masih kesulitan kita membuat sistem yang bisa memonitor, yang bisa menotifikasi bahwa objek transaksi ini nggak sesuai syariah. Ya. Karena itu sifatnya himbauan moral biasanya di manualnya ketika menerbitkan uang elektronik syariah. Nah, yang keempat, jika kartu hilang, nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Nah, inilah yang menjadi tantangan Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi yang saya jelaskan bahwa ketika kita memiliki uang elektronik berupa kartu, sangat mungkin itu hilang kartu kita. Kalau chip, kita bisa install ulang di HP yang baru, ya. Kemudian passwordnya kita masukkan sesuai dengan ketika kita membuka, nggak ada isu yang server. Tapi yang chip ini, yang berupa kartu, itu sangat mungkin hilang. Nah, di fatwa ini ditegaskan kalau kartu hilang, nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Mengapa? Karena dasar akadnya adalah wadiah atau qard. Nah, hanya saja memang saat ini menjadi kesulitan tersendiri karena mekanisme uang elektronik yang berbentuk kartu itu belum atas nama orangnya, tapi hanya number. Nah, beberapa
teman-teman waktu itu sempat ya menginformasikan bahwa ada uang elektronik yang dikombinasikan dengan internet banking atau mobile banking, dan kalau kita menggunakan uang elektronik yang terbitkan bank tersebut, kita bisa memasukkan nomor register register kartu kita, dan itu otomatis kalau hilang bisa diblok. Nah, ini wallahu a'lam apakah benar atau tidak, dan ketika memang kita diskusikan pernah saya pribadi diskusikan dengan bank yang mau menerbitkan, ternyata itu belum bisa. Jadi kalaupun bisa masih butuh pengembangan teknologinya lagi. Yang terakhir, biaya layanan boleh dikenakan pemegang kartu selama biaya real dan transparan. Jadi tadi ada banyak biaya-biaya itu pada prinsipnya dibolehkan asal berupa biaya real kalau administrasi dan transparan. Artinya di manual ya uang elektronik itu sudah dijelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan. Jadi aturan POJK juga sudah tegas dan jelas bahwa menyangkut biaya-biaya tidak hanya pembiayaan di LKS ya, termasuk juga di lembaga-lembaga yang lainnya dalam perspektif perlindungan konsumen, transparansi ini juga penting. Jadi ini sudah selaras ya dengan dan fatwa DSN MUI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari fatwa uang elektronik ini. Saya kembalikan ke Mas Rafiqul Umam. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.